Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, insulin itu ada yang dosis yang cepat nuruninnya, ada yang lambat. Nah, kalau buat pasien dia taunya gimana, Dok? Ya, makanya itu dia harus ke dokter terus. Nanti dokternya yang tahu. Jadi kalau misalnya dia ini begini disuntiknya malam itu yang long acting. Ya. Jadi supaya dia 70%, 30%. untuk yang puasa itu terkontrol bagus. Tapi kalau yang short acting itu sebelum makan disuntik. Ya. Begitu disuntik jadi begitu makan dia nggak naik gitu loh. Di atas 40 tahun harus sudah FCU. Kalau normal 2 tahun sekali boleh. Tapi kalau nggak normal setahun sekali atau 6 bulan sekali check up. Jadi bisa diagnosis dini, bisa diintervensi segera gitu loh. Nah, sekarang nih sesuai dengan tadi, Dok ya. Koleksi yang ketiga. Ya. Dari seorang PW. Inisialnya PW karena nggak boleh sebut nama, Pungki Wahyudi. Kayak terpidana. Ya, dengan judul apa namanya sebagai penderita diabetes. Kok koleksinya banyak juga ya? Itu memang sengaja satu-satu atau dikumpulin satu-satu atau beli sekaligus tuh semuanya tuh? Nah, itu kan masuk lansia itu kan kita medical check up kan gitu. Nah, keluar lah itu semua itu. Tapi percaya tuh hasilnya begitu? Saya juga nggak percaya. Nah, udah biarin aja. Tapi kan ternyata kan saya nggak cuma di satu tempat ya, terbukti memang. Yang tadinya saya nggak pernah periksa diabetes ya, saya ke klinik-klinik lain. Umur berapa? Waktu itu 59. 29. Sebelumnya pernah check up? Tiap tahun saya bukan check up ya, maksudnya tes itu ya. Nggak ada. 59 baru ada. Oh. Masih beruntung. Karena biasanya muncul tuh 40-an. Iya. 40-an udah muncul. Dia berarti makannya. Yang kalau iya. Tapi ada turunan juga nggak di atas? Seingat saya nggak ada, bapak saya nggak, ibu saya nggak. Yang diabetes nggak ya? Nggak ada. Belum dinyalain sama ibu. Kamu kerjanya, kalau kerja selama ini makannya gimana sih? Makannya makan masak sendiri atau makanan istri atau apa gitu? Atau makan luar? Kalau tergantung, kalau pagi ya sarapan pasti dibikinin istri, malam juga. Tapi kalau siang kan enggak. Jadi saya cuma ada 2 di makanan itu, enak sama enak banget gitu. Biar makannya apa aja enak banget. Pagi itu makan full ya? Enggak, tergantung ya. Kadang-kadang cuma roti aja, kadang-kadang makan itu nasi, tapi nggak banyak-banyak. Sebetulnya nasi saya udah nggak banyak. Roti udah nggak kuat juga. Tapi nasinya dihitung nggak? Belum ada kalkulator kali. Nggak, susah loh ngitung nasi. Enggak, nasinya beras putih ya? Enggak, saya beras merah. Dulu udah bertahun-tahun saya beras merah terus. Wah, hebat. Terus kalau makan malam? Nah, makan malam tuh suka susah itu. Dulu sih suka jajan nasi goreng, apalah gitu. Oh ya, itu nasi goreng. Jam berapa makannya? Kan sampai tengah malam ada tuh nasi goreng. Wah, itu saya makan juga ya. Kalau ada di kan. Oke. Suka kumpul-kumpul kan dulu. Nah, terus kalau siang makannya apa? Siang di kantor kan? Iya, cuman ya paling seneng kayak soto-soto kuah-kuah gitu. Soto Betawi gitu. Padang? Apalagi juga tuh. Kan saya cuma 2 itu, enak sama enak banget. Siang makan nasi, malam minum susu. Enggak, tapi masalahnya gini, Franky. Ini kenapa saya nanya gitu? Karena kencing manis itu ada 2 kan, ada turunan. Kalau misalnya bapak atau ibu itu kencing manis itu udah pasti kemungkinan kena. Yang kedua itu dari gaya hidup. Gaya hidup itu ya itu makanan. Makanya kalau makanannya itu banyak yang tidak beres, biasanya muncul. Tapi munculnya 40 tahunan udah muncul. Kadang-kadang 30 tahunan udah muncul. Ini 50 sekian sih, itu sih termasuk
Ya. Mujizat kan itu. Tiba-tiba aja tuh ya, tiba-tiba HbA1c-nya 11. 11 Enggak. tuh tinggi sekali loh. Enggak, berapa ya? Apa berangsur-angsur baru naik. Kayaknya saya pernah itu 8,1 terus Oh, itu udah meledak, DM. terus 11,6. Terus Gemuk diobatin. gak badan? Enggak, saya pernah hipertiroid, saya pikir saya kurus hilang 20 kilo tahun 2009, saya pikir saya diabetes, tapi ternyata diagnosanya beda itu. Tiroid. Jadi hipertiroid itu. Saya sempat gitu, apa saya diabetes gitu. Nah, saya mulai hati-hati makan gitu. Nah, saya lupa itu, jadi pokoknya terakhir paling tinggi itu 11,6 saya. Nah, pada waktu itu terus gitu berobat ke dokter nggak? Akhirnya berobat ke dokter, karena ini silent killer nih, kamu harus hati-hati nih. Ya. Nah, kasih Terus obat diapain? dikasih obat aja, Obat minum? obatnya Janumet XR, Ya, Janumet. XRR ya, SRR apa gitu, itu. Tapi nggak, ya menurun sih, tapi nggak bisa. Sekarang tuh posisi 7,5 aja, HbA1c masih nggak bisa turun lagi katanya. Ini saya udah Terus perubahan gaya hidup ada yang dimakannya dirubah atau apa gitu? Jadi sekarang makan saya tuh paling banyak 2 kali cuman. Apa? Pagi, siang? Siang sebelum, pokoknya setelah jam 5 saya nggak diusahakan nggak boleh makan kecuali buah aja gitu. Jadi udah perubahan pola makan lah. Siang makan apa? Siang macam-macam bisa makan. Cuman sekarang lagi ikut program apa nih, Herbalife itu ya, TWS itu. Jadi saya ngurangin gorengan, ngurangin susu, ngurangin yang lemak-lemak, terus banyakin protein gitu. Saya mau nanya nih, Dok, itu 11,6 HbA1c-nya itu udah diklasifikasikan diabetes. Begitu. sangat tinggi lah. Nah, sedangkan saya kan tinggi sekali. Ya, saya kan pernah, kita ngobrol nih Dok, sama Dokter Jaya juga. Ciri khas diabetes, kencing malam-malam lebih dari 1 kali, sering aus, sering lapar, sering minta duit melulu. Iya, ya. Hah? Yang terakhir ya. Sering minta duit melulu. Kencing ya, malam tuh biasanya saya bikin itu tuh, saya seneng bikin apa, minum stroop gitu ya. Sirup. Dingin sirup ya, sirup ya, sirup sama Itu stroop itu Ini zaman Belanda punya nih, peninggalan Belanda. sama es gitu. Paling seneng tuh, saya mau tidur tuh masih minum gitu kadang-kadang. Oh, ya itu dia. Aus, rasanya aus gitu, tapi kurang Nah, tapi memang senang minum air manis, air gula gitu ya. Yang manis-manis. Waktu itu seneng soft drink gitu, terus pakai es gitu. Tapi minum air putih saya banyak juga sebetulnya. Tapi yang saya perhatiin tuh saya Air bening kalau maksudnya kan? Kalau mau tidur seneng bikin itu sirup itu, kasih gitu pakai es gitu. Seneng. Ada satu lama tuh 6 bulan atau berapa gitu. Terus kata adik saya, jangan tuh. Adik saya kan ternyata udah diabetes, jadi jangan minum itu. Loh, ada diabetes juga berarti ada turunan kali. Nggak, dia pola makan ya kalau dia kayak. Tapi yang lain nggak ada. Karena adik saya ada 4 tuh, yang adik saya porsi itu. Hati-hati tuh. Oh, dia itunya apa? Nah, waktu 11 itu masih minum sirup tuh ya. Enggak, udah. Saya lupa. Tapi kencing tuh sering, bisa 6 kali. Jadi tiap malam, artinya waktu jam tidur itu. Tiap 2 jam saya pasti kencing tuh. Nah, kapan tidur? saya punya kebiasaan tuh, Dok. Jadi lamanya 2 jam sekali, 4 kali. Kena hipertiroid itu dulu saya juga salah satunya itu, Dok ya. Jadi saya tidur itu selama 3 bulan lebih itu cuma 1 jam loh. Saya pikir udah umuran nih, jadi nggak bisa tidur lama-lama. Jadi saya memang dari muda itu biasa tidur tuh cuma 2 jam, terus bangun 2 jam bangun. Jadi saya biasa, dan saya nggak bisa tidur dulu sebelum jam 12. Jadi selalu di atas jam 12. Paling saya jam 2, jam 3 bangun. Nanti jam 4 bangun lagi. Jadi jam 6 bangun lagi gitu. Jadi tiap 2 jam kayak satpam gitu. Jadi makanya saya baru mau bilang kayaknya maling takut datang ke rumahnya dia nih. saya pernah kemalingan juga. Tapi pernah kemalingan saya juga. Udah dijaga begitu ketat ya tiap. Iya, tahu saya. 1 jam bangun. Itu malingnya insomnia. Jadi itu loh. Sempat gitu. Jadi saya pikir udah pola saya mungkin gitu kan, soal orang tua saya tuh apa namanya, ibu mertua saya suka bilang susah tidur lah. Oh, mungkin saya udah masuk fase itu 50 waktu itu ya.
mungkin fase-fase susah tidur, jadi saya menerima aja, saya gampang nerima gitu, saya nggak belajar tiap 2 jam bangun, tiap 2 jam. Mungkin rata-rata tidur saya selama bertahun-tahun itu deep sleep tuh paling 2 jam gitu. Sekarang aja baru bisa 4 jam gitu. Saya bertahun-tahun 2 jam gitu. Sekuensinya segitu, dan saya pasti biarpun begadang itu jam 6 pasti bangun, pasti itu. Malah jam 5, jam 6 pasti bangun saya. Kalau tidur mimpi nggak? Jadi nanti kamu Kayaknya saya punya turunan gitu, apa ya, cucu saya juga suka mimpi-mimpi. Nah, itu artinya deep sleep-nya nggak sampai berapa menit. Karena kalau Iya. deep sleep itu nggak mimpi. Jadi kamu tidur 2 jam itu paling 15 menit kali dia deep sleep. Betul juga. Saya pakai jam itu juga ketahuan, jadi paling lama mungkin 1 jam, saya nggak pernah sampai 1 jam kayaknya. Kamu ngorok nggak? Kayaknya. Saya nggak tahu kan. Enggak, salah satu penyebab orang nggak bisa tidur itu ngorok. Saya nggak pernah ngorok. Iya Kak, ngorok bukan dari kamu, diagnosisnya sebelah. Yang sebelah. Itu istri saya tahu itu pasti. Iya. Oke, jadi Orang pasti. jadi dia punya gejala umumnya sudah terpenuhi nih. Sering lapar nggak? Sering haus, sering lapar. Kayaknya itu biasaan itu. Enggak ya? Enggak lapar. Lapar. Jadi saya puasa tuh paling nggak bisa. Pantang masih bisa, kalau puasa susah. Iya, sebenarnya udah terpenuhi, Franky. Sering lapar, Sering haus. haus, makanya minum terus. Walaupun Haus. makan sirup terus minum lagi, minum lagi kan. Iya. Kalau sirup cuma malam aja tuh. Saya nggak tahu, pengennya sirup pakai es gitu. Itu gara-gara nonton apa? Nggak gara-gara nonton. Nggak tahu. Nggak ada contohnya. Nggak ada. Rasanya Oh. minum, tapi ya saya melihat porsi dulu kan saya hanya gula itu 1 sendok teh. Itu kurang gitu. 2 sendok. Oh, 2,5. makin edik gitu ya. Oh. Sekarang kan gula Pagi-pagi diganti. itu minum kopi. Kopi Kopi manis. manis. Nah, Mantap. sekarang udah Temannya pakai stevia. apa? Kopi manis. Temannya apa? Macam-macam, bisa pisang goreng, bisa kue, roti, Rotinya roti apa? roti sisley apa. Waduh, mantap deh. Itulah Franky. Karbonya makan. Tapi kamu olahraganya gimana? Ya ini sekarang-sekarang aja. Ya dulu bagus. enggak Enggak, olahraga. saya ada satu masa 10 tahun terakhir tuh nggak senang olahraga gitu. Jalan kaki nggak. Maksud saya jalan kaki kalau naik kendaraan umum saya naik. Jadi sempat vakum, nggak ada kegiatan olahraga sama sekali gitu. Nggak ada, Buset. nggak ada. Itu kayaknya yang membuat saya juga stroke sama itu. Ada 10 tahun lah. Ada satu masa gitu sih. Tapi aktivitas lainnya kayak jalan gitu masih lama. Kalau aktivitas ya masih jalan. Saya kadang-kadang kan menghindari, saya kan kendaraan umum supaya saya dulu zamannya Metro Mini itu ya. Saya hobi ngejar-ngejar itu buat olahraga saya gitu. Tahun berapa pada masih ada Metro Mini? Iya. Ya sampai Zaman-zaman sekarang juga dulu. ada. Sekarang udah Jaklingko nggak ada. namanya. Sekarang kan udah pakai AC. Dulu nggak ada yang ngejar-ngejar Sekarang gitu. ada Jaklingko Saya namanya. terakhir waktu di SMA di Tebet kan. Jadi S60 Metro Mini. Bayar masih 25 perak. Iya. Jaklingko kan kalau nggak salah 1 perak ya. Gratis toh? Iya 1 perak kalau nggak salah, dipotongnya 1 perak. Itu keren juga ya Jakarta ya, ada Jaklingko gitu ya. Saya baru tahu tuh Jaklingko ternyata. Ada AC-nya lagi, ada yang AC-nya. Jadi saya juga itu, tapi kan kalau udah penuh dia nggak bisa. Dan nggak ngetem. Iya, dia nggak bisa Bagusnya ngisi tuh. tambah, nggak bisa. Kalau udah penuh ya semua penumpangnya nolak gitu. Tapi saya sampai sekarang belum pernah naik Jaklingko loh. Pengen, Harus pengen, coba. pengen. MRT coba, LRT coba. LRT sudah, LRT belum. Nanti ke Transjakarta Kelapa belum. Gading, ke Kelapa Gading, Pengen ya. loh, pengen nyobain Transjakarta Terus gimana. Ke Rawamangun tuh. Udah pernah dong? Oh, udah LRT. LRT. Waktu dia belum dibuka juga Transjakarta. Velodrome ini ya Kelapa Velodrome. Gading ya. Transjakarta udah pernah? Busway. Sering. Busway. Hah. Pernah. Saya Ke belum pernah, Salemba yang kayak kampungan tuan. banget deh, malu lu. Belum pernah, Enggak ya. serius. CEO. Kacau. Supir akap, maksudnya itu saingan kan. Kacau. Enggak, tapi maksudnya kalau kamu minum nggak? Apa yang minum? Minum alkohol. Oh enggak. Saya enggak tahan gitu. Dulu waktu kuliah iya, tapi sekarang udah enggak bisa saya. Gara-gara apa? Ngerokok. Rokok ya terus kuat saya. Sampai sekarang satu masih? enggak, udah berhenti. Gara-gara stroke 2 tahun lalu saya berhenti dah. Stopnya gara-gara itu dah. Enggak bisa. Tahu kan rokok bahaya karena ada apanya?
nggak tahu nikotin sekarang, tapi kan Bukan. kenikmatannya Bukan, lebih tinggi. saya pernah dapat satu video. Katanya kalau di surga itu kita bisa dapetin apa aja kan? Hmm. Ditanya rokok bisa dapet nggak? Bisa. Hmm. Wah asik. Tapi mau nyalainnya mesti minta apinya ke neraka katanya. Nah, jadi rokok itu nggak masalah selama nggak ada apinya, nggak ada geretannya. Oh, iya. Ya kan? Yang bikin masalah tuh karena ada geretan, ada matches, ada macam-macam itu yang bikin dia nyala. Coba dikasih. Diemut aja tuh rokok. Saya Nggak waktu masalah. COVID itu justru kayaknya ngerokok, saya jadi kayaknya nggak pernah kena COVID itu. Gara-gara rokok. Iya, Oh. saya naik MRT, naik kereta itu juga KRL tuh, waktu itu kan memang nggak di KRL nggak boleh, tapi saya ngerokok, teman-teman saya yang ngerokok tuh kayaknya saya cek-cek nggak ada yang kena tuh. Ini anomali nih. Ini pengetahuan saya, Ya, nggak tahu benar. karena ada kasus waktu COVID itu disediakan tempat ruang merokok satu tempat, satu kena, yang lain kena. Ini di satu instansi nih. Oh gitu ya. Iya beneran. Ini beneran nih yang saya cerita nih. Jadi ini anomali nih. Tapi Enggak, nggak itu apa-apa. pengamatan saya. Jadi Ya, kan itu jangan disebarluaskan. Itu sesat. Oke, balik ke diabetes. Jadi artinya diabetes itu selama sekian tahun itu nggak ketahuin sebelum MCU tadi ya. iya. Nah, cuman gejala yang tadi yang kita tanyain itu sudah berasa tuh. Jadi Kencing gini, sering sejak jadi kan umur berapa setiap tuh? tahun kan saya itu cek gula darah itu. Nah itu saya ada kecenderungan kok biasanya saya 90 tuh gula darahnya kok bisa naik 110, paling tinggi 110 dalam satu periode. Jadi dari tahun 91 tuh setiap tahun saya meriksa sendiri gitu. Ada kecenderungan dulu sih 80, terus ada kenaikan, pikir karena usia lah. Jadi kan semua udah itunya onderdilnya mungkin udah kayaknya. Nah itu aja saya. Iya, mesti dikalibrasi lagi tuh. Onderdilnya. Nah, kliniknya kan bagus, itu kliniknya terkenal juga. Oh, kontrol di klinik. Iya. Itu dikasih obat kencing manis. Enggak, saya lihat kan masih data saya Masih kencing manis kan 125 itu ya. Saya masih di bawah itu kan. Nah, ini 110, tapi gula darah puasa gitu. Nah, 2 jamnya saya jarang tuh. Nah, itu jadi yang HbA1c-nya baru sebelum 2019 mungkin sekali apa 2 kali lah gitu lah. Itu yang jadi yang ketahuannya di HbA1c-nya pernah 9,6 terus paling tinggi 11,6. Terus habis itu apa yang kamu lakukan setelah dia 9 koma terus Ya 11 dikasih koma? dikasih obat Ke dokter langsung? enggak, udah itu dari saya konsul ke dokter dikasih. Ya itu Janumet XR. Tapi terus lama-lama kan gede juga, dia males juga minumnya tuh, terus Biayanya gede kan? Mahal kan itu obatnya. iya sekitar berapa? Ya, 500 lumayan. 600-an ya. Janumet mahal. 600 apa nih? Ribu, Oh, ribu. satu itu Janumet isi. mahal. Daripada glukopage saya kurang Ya, mempan saya. mendingan yang Janumet diganti sama nasi padang kan? Oh, Akhirnya saya harganya ganti insulin, imbang-imbang. minta insulin saya. tuh Nah. akhirnya Nah, insulin tuh mesti disuntik atau bisa diminum? enggak insulin disuntik tuh. Jadi suntik Sini. sendiri. Iya. Sakit nggak sih? Nggak mau berdua juga boleh suntik. Nggak, Boleh itu suntik sakit itu. nggak? Enggak, Lama-lama biasa kan itu Nggak lemak di berasa, lemak. Frankie. Oh, kan lemaknya yang disuntik. Itunya insulinnya pakai yang kecil jarumnya. Yang 4 mili gitu. 5 mili saya dulu 5 mili karena supaya lebih gampang, tapi akhirnya suka ada pendarahan juga kan. Jadi tapi pertama ya baca YouTube dokternya udah jelasin gini-gini, tetap aja kita takut-takut kan lihat di YouTube bisa Sampai dipaham. sampai biru-biru nggak sini? Ada bekasnya sekarang nih. Enggak sampai biru-biru sih, bekas lah Atau kelihatan. jendol-jendol? Apa sih kalau jendol kan habis diisi obat itu, habis diisi insulin kan itu Lagi, jendol. biru-biru sini. Biasanya kalau dokter ini nanya, coba dilihat itunya, perutnya. Ini salah nih nyuntiknya. iya bisa gitu ya? Salah nyuntik. Iya, bisa jendol-jendol lagi. Emang yang benar gimana nyuntiknya? Ya ada di YouTube-nya, belajar Ada ya? lah itu. Enggak, Mesti buat apa? dipraktekin sendiri, enak aja. dia kalau mau nonton film juga tanya orang sudah nonton filmnya gimana, udah gitu kan asal udah nonton ya. Iya kan gitu boleh kan ya. Kita kan nggak perlu pengalaman sendiri, kita tanya orang yang sudah ada pengalaman, dan itu jadi pengalaman buat kita deh. Kamu nyuntiknya itu setiap kali habis makan, apa sebelum makan? Malam aja. Malam doang. Heeh. Suntik berapa unit?
dulu dari 10 nggak mempan, naik pokoknya sekarang sekitar 24 mili. 24 Mm. mili apa unit? Mili ya, mili Iya, kan gitu, kira mili kan, Malam. malam. Emang gitu dokter yang ngajarin? Iya malam. Saya nggak tahu ya bener. Yang apa lantus? Apa namanya? Risodek ya? Iya, Risodek. Risodek. Kalau habis makan nggak? Enggak. Terakhir itu HbA1c-nya berapa? 7,5 ya. Masih tinggi Tapi tuh. ini udah lama, udah 6 bulan lalu. Jadi yang sekarang saya dikonsentrasikan yang ini dok, yang apa gula puasa sama 2 jam. Nah itu yang tapi malam insulin ya. Jadi pagi kan puasa itu jadi itu sekarang udah di bawah 100 ya. Tapi yang 2 jamnya kemarin sih bisa di bawah 135 lah, di bawah 140 lah. Udah oke, tapi dari ini yang nggak biasa tuh saya belum periksa lagi, nanti mungkin. Nah, perubahan itu makanan, jumlah jenis makanan dan jumlahnya ada yang dirubah nggak? Ya bangsa nasi putih kan saya udah nggak, jadi nasi merah Roti? paling. Roti masih, tapi yang gandum, bukan roti udah lama saya roti yang gandum, yang bukan yang terigu gitu. Buah? Buah Apa? buah naga gitu. Ada yang dipantang nggak buah? Pisang tuh kalau nggak salah gitu. Tapi saya nggak, pisang goreng juga masih seneng saya. Jeruk juga masih seneng. Katanya nggak boleh, biarin aja. Udah aman, udah turun lah gitu. Udah relatif aman lah, nggak dibandingin dulu kan gitu. Kontrol ke dokter berapa Sebulan sekali. sekali? Jadi sekarang itu pertanyaan saya, insulin itu kan buat neken apa gula ya dok ya? Iya. Ya itu sekarang dosisnya kok jadi nambah terus? Apa bisa jadi dikurangin nggak? Itu insulin itu suka dititrasi, Frankie. Kalau Ah. lagi tinggi ya dia mesti naikin. Kalau rendah ya dikurangin. Nah, insulin itu ada yang dosis yang cepat nuruninnya, ada yang lambat. Nah kalau buat pasien dia taunya gimana dok? Mesti Ya, makanya itu dia harus ke dokter terus. Nanti dokternya yang tahu. Jadi kalau misalnya dia nih mungkin nih disuntiknya malam, itu yang long acting. Ya. Jadi supaya dia 70%, 30%. untuk yang puasa itu terkontrol bagus. Tapi kalau yang short acting itu sebelum makan disuntik. Ya. Begitu disuntik jadi begitu makan dia nggak naik gitu loh. Jadi kita Soalnya semuanya rata-rata ya dari puasa dan itu nanti ujungnya HbA1c. jadi bisa kita pakai dua-duanya kan dok? Bisa. Nah itu Oh. dokter yang nentuin. Ada juga yang orang pakai oral per makan, ada yang suntik. Enakan yang per makan kali dok ya? Ya tapi kalau makan nggak bisa dikontrol ya harus suntik. Gitu. Suntik sendiri yang paling aman. Tapi kalau dia nggak tega ya disuntikin orang. Kalau oral tuh resikonya itu kan apa? Kreatinin ya, gitu, ke ginjalnya ya. Ya Nah itu jadi saya pilih insulin itu. masalahnya, Frankie, yang namanya kencing manis itu nggak ada selesainya kecuali kita mengubah pola hidup. Satu, olahraga. Jadi olahraga beban itu akan makan gulanya bisa terkontrol. Terus makan, ada yang nggak boleh dimakan sama sekali. Nah itu yang masalahnya nggak boleh dimakan itu. Makanya tadi saya tanya buah apa yang nggak dimakan. Yang biasanya buah yang orang kencing manis itu yang paling nggak boleh. Seasonal biasanya yang musiman gitu. Musiman, duren. Itu juga musiman kan maksudnya. Masih makan. Enggak. Pisang. Belum ketemu yang enak soalnya. Pisang kadang-kadang. anggur, enggak. semangka. Masih kadang-kadang. Ya itu. Pepaya saya makan. Pepaya nggak ada masalah. Pepaya bagus. Naga bagus ya, buah naga. Buah naga bagus. Iya, saya gitu. Yang masih seneng tuh pisang goreng itu. Cuman kan gorengannya saya harus kurangin. Iya. Supaya apa, lemak tubuh saya turun gitu. Sama dokternya nggak dikasih target HbA1c jadi berapa? Enggak sih. Ya. Cuman apa namanya? Kan saya dulu nggak apa-apa ya. Berarti pankreas saya itu udah nggak berfungsi ya, dok ya. Cuman saya bukan. Kadang-kadang pankreasnya masih berfungsi menghasilkan insulin, tapi insulinnya itu resisten.
Jadi dia insulinnya nggak bisa nurunin gula. Makanya harus disuntik insulin dari luar. Saya pengen berhenti, tapi kan itu kan sudah ketemu transisinya dari dulu minum obat kan, oral kan gede-gede kan, obat gula tuh gede-gede biasanya tuh. Dan itu kan saya udah banyak, udah obat jantung, obat lain-lain itu banyak gitu. Jadi saya minta itu, saya bilang saya insulin aja, karena teman saya yang kena diabetes bilang lu suntik insulin aja, minta insulin aja. Ya udah saya minta gitu, dokternya ngasih. Jadi insulin, tapi itu nggak jangka panjang nggak apa-apa ya insulin. Minta apa beli ya? Kalau Nggak, saya minta diadviskan, jadi jangan obat itu oral gitu. Saya takut juga ginjalnya. Kreatinin saya tuh turun naik. nggak, tapi kalaupun misalnya kamu nggak makan yang oral, kencing manis itu sendiri nggak rusak ginjal. Jadi ya kalau ditambah lagi ya makin parah. Dan itu nggak boleh stop sama sekali. Jadi itu harus dititrasi, Frankie. Oke, tapi kan baiknya tuh artinya walaupun bagaimanapun juga kencing manis kan bisa di-manage dok ya? Ya dengan pola hidup. Dengan pola hidup, olahraga, Ya, golf. makan sayur, Eh, makan antioksidan, itu juga penting. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan tuh untuk mencegah itu. Dokter Jaya kan bilang dengan olahraga itu kan supaya dia punya gula dibakar dok. Ya, olahraganya beban ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya sama dokter Jaya. Gula dibakar itu kan Maksudnya golf tadi bukan udah juga beban. ini yang mau dibahas nih. Golf itu sekali kita main 4 jam dok. Tanpa Tapi makan. golf itu bukan olahraga beban, Frankie. Mukul. Bukan. Begini, olahraga beban itu adalah olahraga yang membuat ototnya makin besar sehingga dia mengkonsumsi gula lebih banyak. Maka gulanya akan turun jauh. Oke. Oh, jadi supaya Memperbesar otot, terutama otot kaki. Nah, kalau otot kaki dapat karena dia ada jalannya juga kan naik turun itu. Cuman ya mungkin nggak terlalu banyak dibandingin sama olahraga lainnya. Jadi tetap aja olahraganya juga kita kan kalau kita ngomong olahraga aja kan banyak nih dok, lari, Main catur juga olahraga. Bridge. Nah, Sampai jadi sekarang saya masih bingung olahraganya apaan itu. Dia main mahjong olahraga. itulah kenapa saya Olahraga kan dulu dasarnya lompat, lempar, apa lagi ya? Cuman 3 kalau nggak salah. Dorong. lari, Atletik. lompat, lempar kalau nggak salah. Cuman itu aja. Jadi kalau mengandung itu ya oke. Jadi kenapa saya tanyain karena kita jangan sampai salah pilih olahraganya gitu kan. Saya berpikir tadi kalau olahraga oke lah kita golf karena itu pekerjaan itu olahraga yang saya masih bisa saya lakuin. Kenapa saya nggak kuat dengan speed, nggak kuat dengan power. Nah ternyata itu juga kurang ya. Akhirnya kan masih pakai bitan. Tapi kalau ibu rumah tangga ditanya olahraganya apa? Setiap hari saya ngurus rumah tangga. Iya. Nah, itu kadang-kadang Olahraga. nggak gini. Kadang-kadang kan nggak fair bahwa seorang ibu rumah tangga kelihatannya nggak capek. Dia capek. Itu sama seperti olahraga. Tetapi kan dia punya goalnya beda. Goalnya kalau olahraga beban tadi kan supaya ototnya kan bertambah. Nah dia ototnya bertambah tapi nggak signifikan kali Jadi dok ya. mesti diperhatiin gini, Frankie. Ya. Orang makan karbohidrat, karbohidrat itu disimpan dalam bentuk dua, satu masuk di liver, satunya itu di otot. Makanya that's why itu otot itu kalau kita perbesar dia akan makan gula, maka gulanya otomatis rata-rata jadi turun. HbA1c-nya juga turun gitu loh. Itu masalahnya. Ya. Jadi olahraga yang cocok untuk diabetes, contohnya kita di fitness ya dok ya, pakai PT. Iya. Kalau fitness doang sama dokter dia diprotes. Pertama kali lagi fitness pakai PT itu pegelnya tuh 3 hari 4 hari lagi sakit nggak bisa gerak. Nggak karena pegang gelas aja nggak bisa. Jangan sampai salah nih. Ini informasi yang menyesatkan dari dokter Jaya. Dia bilang 3 hari 4 hari kenapa? Karena sebelumnya beliau ini tidak pernah olahraga. Beda sama kayak kita nih. Kita sejelek-jeleknya ya ada olahraganya ya kan. Jadi kalau enggak Frankie. Pertama kali pakai PT olahraga fitness itu pasti sakit. Berikutnya baru nggak sakit. Jadi kamu bilang kamu olahraga itu kalau ke PT pertama kali sakit juga. Coba besok penasaran nih kita undang PT ke rumah nih. Sekali aja lah.
Benar, tapi sama dia dipaksa ya, kamu jangan ngelawan ya. 1 jam kan biasanya kita di Enggak. fitness itu kan? Enggak, total durasi dok 1 jam kan? Bukan cuma itu, cuma 5 gerakan. Heeh. 1 menit istirahat 2 menit, 1 menit istirahat 2 menit, itu 3 kali. 3 kali biasanya. 3 kali Hitungan keluar. berapa? Begitu aja kali 5, 12. Frankie. Jadi 3 menit kali 5, 15 menit aja. Wah, udah pegelnya setengah mati, Frankie. Saya waktu pilates kemarin sampai 1 jam tuh. 1 Kamu jam. nggak dipaksa, dia nggak berani maksa Paksa. kamu. Itu kamu cari orang yang takut sama kamu itu namanya. Enggak lah dok, PT saya baik berarti dok. Enggak, saya ya karena kan masih ada dikit-dikit lah. Oke, terus jadi diabetes ini kalau kita pikirin ya, sekarang itu tadi tahun berapa? 2000? Ketahuannya? 2019. Jadi sebelumnya itu kita anggap bahwa kita hidup normal. Iya, kan saya dari 91 biasanya cek di lab itu. Itu ada kecenderungan memang naik, tapi menurut saya karena bertambahnya usia, naiknya nggak Dianggap biasa-biasa aja gitu. Naiknya gradual lah gitu, nggak terlalu melonjak gitu, nggak volatil banget gitu. Nah, 2019 tuh saya MCU. Nah, itu HbA1c di MCU itu ketahuan baru. Pakai HbA1c itu kalau nggak salah 9,6 belum 11,6. 9,6. Waktu itu ikut asuransi nggak? Asuransi saya udah habis kayaknya. Kalau ikut asuransi langsung premi naik. Oh, HbA1c itu naikin premi luar biasa. oh gitu ya. Ya. Saya udah selesai tuh ke asuransi yang umur 55. Jadi gue dapat asuransi pensiun gitu. Nah, saya mau tanya kalau misalkan contoh nih, beliau ini tidak melakukan MCU. Sehat. Nah, itu dia pertanyaannya. Sehat. Apakah itu jawabannya seperti itu? Artinya kita tetap sehat begitu-begitu aja kan? Ya sehat. Cuma tiba-tiba aja nanti kena stroke, Oh. kena jantung. Nah, itu stroke-nya ada tahun 2024 itu. Saya kena, tapi penyebabnya bukan diabetes, itu penyebabnya hipertensi. Padahal saya umur 40 tuh udah minum pengencer darah itu. Apa namanya? Nah, Kardioaspirin. itu akumulasi Akumulasi kencing kayaknya. manis Iya. dan hipertensi. Hipertensinya dari tiroid. Itu saudaraan, Renggi. Saudaraan. Padahal Gitu. hipertiroid itu perbandingannya kalau nggak salah 1:8 ya dok ya. Banyak kan perempuan yang kena ya. Hipertiroid itu. Ya obatnya murah itu. Saya Iya. obatnya Soalnya namanya generik PTU soalnya, gitu. PTU. PTU aja obatnya. Generik gitu. Heeh. Tapi nemuinnya susah itu. Nemuin gejala saya persis seperti sakit jantung saya itu. Nah, kalau kayak tadi pertanyaan saya terusin lagi. Dia merasa sehat. Terus penyakit apa yang paling dominan nanti muncul dok? Apa? Kan dia ngerasa sehat nih, misalnya dia nggak MCU nih dok. Kita orang-orang yang diabetes ini nggak ngerasa sakit. Terus aja gitu. Penyakitnya apa? Yang paling sering sih biasanya dengan berlalunya usia itu ya itu gulanya naik, tensinya naik, kolesterol. Nah itu tiga sekawan itu yang akan membuat kita tuh nanti Stroke. sekali waktu ya stroke, jantung, ginjal apa Oke. segala macam. Jadi artinya dengan MCU kemarin tuh udah tereliminasi lah ya resiko itu tadi ya. Nah ini di Frankie ini mau menganjurkan kalau mau sehat nggak usah MCU karena nggak ketemu apa-apa. Kira-kira gitulah. Jadi jangan mau disesatkan sama dia. Di atas 40 tahun Iya. harus udah MCU. Iya. Kalau normal 2 tahun sekali boleh. Tapi kalau nggak normal setahun sekali atau 6 bulan sekali check up. Jadi bisa diagnosis dini, bisa diintervensi segera gitu loh. Jadi kadang-kadang saya gitu gini, dengerin nih, oh kalau orang sakit diabetes gejalanya begini nih, kita ada nggak ngalamin kayak gitu nih? Kalau begitu kita ngalamin kayak gitu, ya udah kita kayak dokter dia bilang ganti pola hidup, gitu kan? Jadi kita memvonis itu. Kalau kita begini, apa yang harus dibetulin? Begini. Ya sebenarnya kita MCU sendiri gitu dok ya. Enggak, tapi usia itu satu hal yang nggak bisa dibantah, Frankie. Kalau usia. Dan satu lagi sebenarnya kamu kurang tidur itu juga bikin darah tinggi, juga bisa bikin kencing manis. Kurang tidur. Oh ya. Tidur tuh harus cukup 8 jam. Apalagi kalau udah mulai
usia 60-an, 50-an tuh harus cukup tidurnya Masih karena jauh itu ya. akan membuat segala macam. Karena waktu kita tidur 8 jam itu adalah masa pemulihan Iya, dan iya. regenerasi sel, semua sel-sel yang rusak dibersihin gitu loh. Kalau nggak cukup ya susah. Tapi sekarang Numpuk. udah tidur udah bisa lebih enak lagi. Udah 2 tahun ini saya belajar tidur jam 9 saya udah masuk kamar. Jam 10 tidur. Tapi ini beberapa hari ini aja agak susah Masuk tidur. kamar tapi tidur enggak. Tidur. Udah tidur Nggak saya. bisa. Nggak bisa. Terus deep sleep tiba-tiba jam 3. Biasanya malah bisa lebih pagi lagi jam 5 gitu tuh. Baru kebangun gitu. Jadi udah bisa saya bersyukur lah terakhir-terakhir ini dalam 1 tahun terakhir ini 6 jam udah bisa itu tercapai. Tapi 8 jam saya belum bisa tuh 8 jam nyenyak itu kecuali saya minum saya dikasih karena saya ini ya dok neuropati karena habis stroke itu jadi saya dikasih aprazolam tuh. Saya susah udah dikasih gabapentin 300 tapi masih susah gitu. Jadi saya dikasih lagi saya teman dikasih maksimum sebulan 5 tapi saya kadang-kadang cuma pakai 2-3 aja kalau susah tidur. Aprazolam kalau nggak salah. Itu biar membantu saya. Jadi itu bablas itu enak tuh bisa 8 jam bisa tuh. Tapi harus minum itu aprazolam. Nah, saya mau tanya juga sedikit nih dok. Saya kan habis hipertiroid itu, dulu tuh kolesterol saya itu tinggi ya, di atas 200-an lah, sekitar 200-250-an. Tapi ingat saya sejak saya 2009 atau 2011 itu kena hipertiroid, saya agak lupa. Itu semua indikator kolesterol saya rendah banget, asam urat rendah. Jadi sekarang aja asam urat udah agak lumayan gitu. Tapi kolesterol saya di bawah 170 tuh. Di bawah 200 artinya. Padahal bertahun-tahun dulu dari muda saya sampai usia berapa ya? 50-an tuh kolesterol saya di atas 200, 250 lah. Paling saya minum obat apa dulu? Paling 2 minggu itu paling mentok 210, tapi nggak pernah bisa 200. Sekarang tuh kolesterol saya rendah malah total ya. 160, 170 lah. Itu kenapa ya? Kayaknya ada pengaruh perubahan apa karena hipertiroid itu hormon saya apa ya gitu. Ya mungkin aja. Jadi kalau orang ngomong kolesterol tadi salah satu indikator kan tadi dokter bilang kan diabetes apa terus kolesterol. Nah saya justru kolesterol totalnya tapi LDL-nya berapa ya lupa ya 100-an lah 103 kan ya. Kan kuncinya itu LDL katanya ya untuk masalah risiko jantung. Ya. HDL-nya berapa? HDL tuh yang bagus berapa? bagus, Di atas yang 40 ya? Ah. Di atas 40. Itu masih 50-60 lah gitu. Udah bagus lah. Tapi itu sejak saya kayaknya kena hipertiroid itu ya. Jadi indikator semua yang terkait kolesterol lemak darah tuh saya turun gitu. Bingung saya tuh. Sebabnya nggak tahu tuh. Padahal saya nggak minum obat. Dulu minum obat aja paling turun 20 poin ya. Misalnya 250 jadi 220 gitu. Atau 220 jadi 200. Saya belum pernah tapi. Kayaknya belum pernah sampai 200 tuh. Kalau ginjal bagus ya? Kreatininnya aja 1,5 gitu. Kan normalnya kalau cowok berapa? 1,2 ya dok ya. Nah saya tuh 1,5 gitu. Sekarang terapinya minum itu aminoral sama apa tuh karbonat tuh apa Bikarbonat. sama satu lagi apa ya yang dikunyah itu supaya kreatininnya turun katanya. Tapi katanya masih dalam range lah. Ada dokternya nggak ada masalah lah ini suka gitu sekarang ini. Oke. Terus kalau misalkan udah kita pakai insulin terus-terusan gini dok, ini kapan bisa stop insulinnya? Enggak, makanya sekarang itu kan harus dikombinasi dengan gaya hidup. Kalau gaya Iya, hidup gaya hidupnya makanannya itu bagus nih dok. Kita bagus. udah olahraga, nggak minum minuman manis gitu kan ya. Indikator itunya tesnya dulu. Iya, nggak maksudnya pertanyaan saya adalah ini kan pasti kan tujuan kita minum obat kan memperbaiki masalah nih, memperbaiki keadaan. Itu kapan kita stop itunya? Nggak ada stop. Oh, nggak ada Nah stop. itu sebabnya darah tinggi dan kencing manis itu ada sesuatu yang tidak bisa di stop. Yang ada dan disesuaikan dosisnya. Oh. That's why itu ya masih tetap harus kontrol dengan dokter. Jadi jangan kamu sangat begitu bisa sembuh sama sekali. Jadi nggak kayak penyakit biasa ya. Penyakit Nah. biasa kan udah kita ini berarti masih telaten deh.
ya kan? Iya, makanya bersyukurlah kalau orangnya nggak kena gitu-gituan. Iya, Franky. makanya jangan MCU. Hah? Salah. Bener, itu bener juga tuh. Kalau nggak tahu nggak masalah kan. Iya, Dosa tuh kalau terjadi dosa karena tahu. Nah, Terus iya. dia berbuat kalau Ya nggak makanya tahu. kayak orang tanya, Masalahnya bener nggak tahu atau nggak mau tahu. ya kan kayak orang bilang, udah minta maaf ke sana belum? Bersaling maafan gitu kan ya. Hmm. Syaratnya kita minta maaf, ada syaratnya apa? Ada dosanya. Nah, kita harus punya salah dulu. Jadi kalau belum punya salah, kita bikin salah dulu sama dia, baru minta maaf gitu kan. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, Nah. jadi nggak bisa terus, nggak bisa berhenti itu dok ya. Cuman dosisnya diatur. Iya. Itu sebabnya harus kontrol ke dokter. Kadang-kadang kalau udah normal mungkin kurangin gitu loh. Iya, saya udah minta kurang nih, tapi tunggu dulu hasilnya nih. Nanti besok tanggal 22 saya mesti itu lagi ambil darah tuh, cek lagi. Kalau kita ngurangin sendiri, apa yang terjadi? Atau kita lebihin sendiri? Nggak bakal tahu, Franky. Kadang-kadang ada dia mesti ganti obat dengan obat yang lebih efektif dan segala macam. Jadi jangan suka pinter-pinteran sendiri. Nggak bisa tanya AI. Enggak lah. Oh. Orang bayangin aja kalau untuk jadi ahli diabetes aja, dia sekolah dokter 6 tahun, terus kemudian sekolah spesialis 4 tahun, ambil lagi subspesialis lagi, diabetes 4 tahun lagi, sekolahnya aja banyak lagi. Gitu. Jadi jangan suka so pinter-pinter sendiri. Jadi nggak boleh pakai chat GPT gitu datanya nih ya. Nggak boleh, Bang. Iya. Kali ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tadi yang invasif tadi non invasif garis besarnya bisa ya, Nah. tapi ke detail-detailnya nggak bisa. Gitu. Oke lah. Jadi agak ribet memang ya kalau sudah kita divonis. Tapi mendingan ketahuan di awal ya, walaupun agak terlambat ya. Iya. Ya kan? Itu penyakit itu kan misalnya kayak kencing manis itu memang munculnya tuh udah mulai pertengahan, usia pertengahan ke atas. Ya, tapi kan Jadi, kencing manis itu kan nggak bisa salah kita sendiri. Itu kan salah dari keturunan kita di ya, atas ya. jangan salahin turunan, pola hidup yang kalau pola hidup kurang gerak, nggak olahraga, makan sembarangan, terus manis-manis, makan terlalu banyak, misalnya contohnya makan nasi padang itu kan gede banget tuh nasinya, mesti nasinya kurangin separuh kayak gitu loh. Itu kan lebih banyak soal pola hidup lagi. Kenikmatan itu ada risikonya juga rupanya ya. Iya. Tadi makan enak tadi. Nggak enak nggak, saya bilang makanya kalau mau makan enak ajak teman. Ya. Nggak, sekarang tadi dokter Jaya sebutin nasi padang. Nasi padang tuh enak sih memang. Enggak, memang enak Franky. Tapi Cuman porsinya gede. Kalau dibawa pulang ya, itu gede sekali. Kan kita nggak adil kalau kita cuman ngomongin masalah nasi padang yang bukan soal padang tanda tapi tutip banyak pakai santan kan dok? Bukan santan. Nasinya. Nasi. Nasi. Iya benar. Itu nasinya porsinya banyak sekali dan kemudian dikasih. Kecuali kalau kau makan di restorannya itu kecil kan porsinya. Enggak itu. Dan orang kalau belum habis nasinya itu dia kagak berhenti, Franky. Dan itu Ya sama kan? aja kayak kita Kayak makan kacang gitu. waktu saya masih kecil, kalau ke warteg itu kan warteg yang beneran warteg ya, bukan warteg yang sekarang udah di ruko-ruko ya. Warteg itu kita makan tuh nasinya buset deh. Enggak, memang kalau enggak diprotes sama yang beli. Itu mesti nasi setumpuk gitu terus itunya lauknya sedikit di pinggir tuh. Oke, jadi begitu ya. Jadi artinya kita ngurangin kita punya karbo dari nasi dulu ya, yang Iya, paling utama karena ya. nasi itu indeks glikemiknya tinggi, Franky. Ya udah Pung, jadi mau nggak mau harus ditelatenin nih, ya kan? Ya, makan nasi pera ya. Terus Iya. nasi merah. Nasi pera tuh mahal loh per liternya. Oh, Nasi iya. pera apa sih? Nasi yang Nggak enak satu-satu banget. itu loh. Nasi- Nasi makan yang kayak nasi berani ya. iya. Nasi Nasi apa? goreng yang enak tuh biasanya dari nasi pera, bukan dari Iya. nasi pulen katanya. Susah. Itu makanan itu Oh, iya, iya, India. Nasi biryani. Basmati, Nasi iya. biryani. Nah itu nasi itu kulanya indeks glikemiknya rendah. Gitu ya. Bubur tuh saya makan bubur kemarin langsung melonjak juga tuh. Oh, bubur sangat tinggi. Langsung 200. Karena dia nggak pakai seketika. pencernaan langsung langsung jadi naikin Iya. gula. Tinggi dok, saya langsung 250 saya. Kayak Mantap. gula seketika tuh saya tuh kan penasaran, kok gue tinggi banget, biasa udah Enggak, terkontrol. makanya kalau yang mau makan begituan ini suntik dulu. Oh saya Sama enggak, kan ya, saya kan yang yang malam, short saya acting. cuma malam aja dong. Saya jadi nggak boleh katanya anjurannya gitu. Jadi saya mematuhi ini advice dokter gitu. Tapi saya cek itu
habis makan bubur kok gua tinggi banget ya. Oh rupanya makan bubur pagi itu. Tapi coba tanyain dulu sama dokternya. Dok, dokter diabetes nggak? Kadang-kadang kan dia ngajarin kita gini-gini ini, dianya sendiri juga ikut diabetes. Ada kan dokter? Nggak, kenapa saya bilang Nggak ada diabetes? apa-apa, emang kenapa? Kenapa? Karena saya tanya gitu karena dokter dia bilang katanya dokter-dokter juga resikonya gede, Dok ya. Oh iya, karena Nah, dokter itu. banyak pegadang, Nah itu. banyak yang diabetes. Tapi dia tahu pengetahuan dan pengetahuan dia bisa Ya, itu apa, artinya kalau kita dia kan- sendiri dokternya diabetes, arti kita lebih yakin dikasih obat. Iya kan? Karena dia mengalami sendiri, Dok. Gitu kan, kalau dianya nggak diabetes, kita dikasih obat. Lu cuma ngomong doang nih. Bener Enggak, nggak? saya jualan misalnya punya toko jualan BH kan saya nggak mesti pakai BH. Bisa. Iya kan? Jadi ya begitulah. Usia itu nggak bisa bohong ya. Betul. Pelan-pelan kita koleksi penyakit. Makanya ketemu temen kalau begitu itu yang diomongin udah lain kalau sekarang. Iya. Lu sakit apa? Lu sakit apa? Gue punya jantung katanya. Cari temen gitu kan. Oh dia lebih parah dari kita atau dia sama. Iya iya. Aku yang heran itu tuh kolesterol saya tuh turun itu. Saya dulu bertahun-tahun Tapi minum obat obat. kolesterol nggak makan ya? Nggak minum, nggak makan. Saya dulu tuh saya kalau minum tuh paling 20-30 poin turunnya. Sekarang nggak minum turun. Saya duga-duga waktu habis kena hipertiroid itu kan kita cek FT berapa 3 sama 4 ya tuh ya. FT 3 sama 4, dan lain-lain tuh. Itu malah dulu 132, saya kaget tuh kolesterol total saya kok cuma 132. Jadi ada jadi gangguan hormon hipertiroid itu menekannya di ini kayak ya di kolesterol saya gitu kayaknya nih. Ini kan kayak ECU ya, kayak di apa nih di mobil tuh ECU ya, elektronik apa control unit itu kan. Mungkin itu ya fungsinya hipertiroid. Tapi kenapa yang kena itu banyakan perempuan ya? Jadi saya yang susah tuh nemunya tuh sampai 3 bulan saya pusing itu. Diagnosanya salah, dokter ngomong gini. Akhirnya yang nemuin siapa? Beberapa Profesor Waspagi itu. oh Saya di sama. MMC itu. Karena satu ibu-ibu. Saya ketemu ibu-ibu tuh, ibu-ibu, Pak coba Pak ini kayaknya Bapak kayak saya dulu. Jadi tugas saya sekarang ditambah juga tuh dok, kalau perempuan gejala-gejalanya apa cepat capek terus berat badan turun. Deg-degan. Deg-degan dulu. Jadi dulu apa bisa apa kayak motor tuh apa? Berebet. Bukan kepantek gitu apa nyangkut itu gasnya itu gede itu 140 gitu saya. Itu karena itu tuh. Jadi saya tugasnya itu kasih tahu. Sekarang ada berubah sampai ke Australia segala macam keluar negeri ternyata hipertiroid itu. Iya karena begini dokter yang spesialis di bidang itu juga sekolahnya panjang sekali. Saya bilang ya? sekolah kedokteran 6 tahun, penyakit dalam lagi 4 tahun, sekolah lagi 4 tahun lagi. Baru tuh dia ahli. Jadi kalau nggak ahli ke situ dia nggak mikir ke arah sana. Misalnya kamu bilang, oh udah darah tinggi, udah diobatinnya darah tingginya gitu. Saya dibilang itu note-nya ada 3, jadi 2 mesti diablasi. Jadi gitu. Jantung yang disalahin, padahal yang salah itu tiroid. Iya. Nggak kepikiran, Bengi. Nggak kepikiran. Itu surprise, saya juga nggak suka. 3 bulan saya nggak bisa tidur, apa mikirin ini diagnosanya nggak ada yang pas. Menurut saya di hati saya kayaknya nggak begitu deh, karena udah bertahun-tahun nggak mungkin saya artinya gara-gara tapi kamu liatin Prof Sarono itu kalau namanya periksa pasien itu paling sedikit setengah jam periksanya, lama kan. Oh iya enak itu. Anamnesisnya nanya setengah jam udah periksanya duduk benar-benar teliti sekali. Masih ada. Masih guru saya itu. Di Profesor Sarwono. Oh, Sarono Waspagi itu ya, ahlinya. praktek di mana? MMC. Di Jakarta. Iya. Dok, saya mau nanya kan tadi si Ungki ini kan bilang dia kan susah tidur. Kan untuk memperbaiki pola hidup kan harus tidur cukup. Enggak, itu salah satu gejala dari tiroid juga. Oh, enggak, maksud saya pertanyaan saya, kalau kita bantu dengan makan melatonin. Iya bisa. Tidur, bisa. Ya makanya dia Pungki sendiri terbantu dengan obat anti stres. Oh. Dikasih obat anti stres dia terbantu. Ya mau
Oh jadi obat-obat yang dikasih itu obat stres ya? Iya, tapi maksudnya kan ini kan cuma nggak ngilangin gejala yang kamu ngomongin itu kan sebenarnya pangkalnya itulah yang harus diobatin. Iya. Nggak Kalau maksud, kolesterol itu tiroidnya diobatin ya otomatis itu semuanya jadi normal kembali. nggak, jadi artinya pertanyaan saya tuh artinya gini, walaupun kita dengan cara nggak normal tuh dibantu, tetap itu pengaruhnya adalah untuk ngebetulin badan tetap pengaruh ya? Oh ya udah gitu. Bukan karena istilahnya, oh lu karena ada ordal nih dibantu, nah, nggak bisa, aman. Tapi juga mencari ini apa, nemu dokternya juga susah saya tuh. Iya. Wah, jadi si nggak tangan Tuhan juga yang ngasih tuh ibu-ibu tuh bilang, coba nih apa nih kayaknya apa bapak kayak saya apa gejalanya kayak saya nih mungkin hipertiroid gitu. Nah saya punya punya saudara juga gitu kurus dia gitu, tapi katanya bukan hipertiroid ya, persis gejala sama saya, tapi namanya malah apa ya lupa ya, hipotiroid itu apa tuh? Ya. Bedanya apa hiper sama hipo apa tuh? Ya kalau hiper ya tinggi, T3 T4 itu tinggi, kalau itu rendah, kerendahan. Tapi itu gangguan hormon deh. Oh iya, hormon. Waduh kacau tuh kalau udah kena. Pusing itu. Karena mempengaruhi semua mekanisme ini. Udah berarti, tapi koleksi masih ada lagi? Ada. Udah cukup deh ya. Cukup. Jangan Enggak, sama tuh ada ditambah-tambah. urut-urutan itu karena sebab itu atau enggak gitu. Kalau saya ya, Enggak, tapi kebayang nggak Franky? Gara-gara tiroid itu dia disangkanya sakit jantung, jantungnya mesti mau diablasi itu Dimatikan dimatiin notnya. sarafnya, saraf di jantungnya. Kebayang nggak Franky? enggak. Kenapa tadi saya tanya sama Pungki, masih ada koleksi apa? Saya kadang-kadang kalau udah tahu penyakit ini, saya nggak mau tahu lanjutannya. Oh kalau enggak, ini kan mumpung ada dokter forensik nih, yang tahu segalanya. Dan saya kenal muda waktu dia jadi Iya. kampus berjalan itu, jadi aku mau tanya aja. Soalnya begitu tahu jadi ini, kapan gue kelar nih gitu kan? Enggak, tapi bagus lah untuk pembelajaran Franky. Kadang-kadang kita belajar penyakit itu justru dari pasien cerita gitu, oh gitu. Jadi kita tahu. Seperti beliau ini kan tahu, oh kayaknya itu tiroid itu kan sesama pasien yang bilang kayaknya bapak tiroid deh gitu. Habis gitu saya berobat ke dokter ini kan akhirnya kan mau ke situ ketemu lah. Kalau enggak kamu mungkin ketemunya di luar negeri lah. Iya. Jadi saya ada 2 pasien begitu juga tuh, teman saya tuh sampai berobat ke luar negeri. Waduh. Terus saya bilang coba ini hipertiroid kali itu coba. Saya jawab bener dibilang diagnosanya. Franky, salah satu gejalanya itu sama kayak kamu tuh begini nih. Nggak bisa ini Tremor. tremor nggak bisa Nah, gini nih. Tapi Begini kan kalau orang tesnya yang pertama salah gini. diagnosis itu tremor itu dibilang Parkinson kamu. Iya. Iya. Iya kan, nah, jadi gejalanya bisa lari kemana-mana. Kalau saya 4 gejala Parkinson ada di saya, jadi kesimpulan si dokter itu katanya ini Parkinson. Enggak, Bukan tapi coba kalau diperiksa ternyata tiroid juga Franky. Enggak. Maksudnya nggak mau periksa gitu. Itu apa FT3, FT4 ya dok ya? Iya, FT3, Nah ini FT4. cuma itu aja, saya coba periksa FT3, saya jadi kayak dokter kalau kasih tahu itu pasien itu. Kalau nggak itu coba FT3, tapi tanya dokternya dulu. Itu. Jadi tremor kayak gini nih, itu kan yang kiri tuh Begini. bunyi kan? Tahu Bunyi nggak? gerak. Tahu nggak? Pakai celana dalam aja susah loh. Oh, Duduk loh. enggak. Gemeter Ya jalan. itu sih manja mau dipakein. Nggak bisa dok, saya gemeter dok. Jadi jalan kaki 50 meter aja udah. ini. Kalau Franky biasanya kalau dia lagi beli soto suruh orang yang boleh ngambilin takut tumpah. Serius loh. Ini memang makin lama nih tremorsnya makin agak parah. Ya kamu nggak minum obat sih. Dia nggak mau minum obat orangnya. Dia pegang gelas begini. Jadi satu kali minum sopnya KFC itu lagi dipegang terus nggak, dia kadang-kadang mendadak gitu goyangnya tuh kan nggak langsung terus. Jadi saya batasin kalau yang berat-berat saya nggak mau angkat karena yang berat-berat itu jadi men-trigger goyangannya tambah gede. Tapi kalau kita ngangkat yang enteng-enteng nggak masalah. Itulah bagusnya. Jadi dengan cara kayak gini saya dikasih kesempatan untuk tidak angkat yang berat-berat. Ya kan? Itu dari apa? Dari otak ya gitu. Apa dari apa? Iya koordinasi di otak. Jadi dia bilang tuh dokter, tremor iya, fokus juga berkurang. Ada 4 tuh gejala
Parkinson. Dia bilang ini jadi kamu Parkinson. Ya udah nggak apa-apa. Toh penyakitnya bukan bisul. Yang repot kan dia bilang kamu bisulan. Malu banget ditanya sama teman sakitnya apa? Bisulan. Aduh, kalau Parkinson kan agak keren ya. Gitu. Ada barat-baratnya lah. Ada barat-baratnya. Namanya Parkinson. Gitu. Udah cuekin aja lah. Ya bukan saya nggak aware dengan nggak peduli dengan kesehatan, tapi maksud saya gini, kita udah tahu nih Parkinson. Saya nggak tahu obatnya karena saya nggak pernah minta ya. Tapi di satu sisi ada beberapa hal yang saya tuh bisa manage. Ya tapi begini Franky, kalau orang sampai buat pakai baju atau apa segala susah ya mestinya bakal obat lah. Ya ini sampai sekarang sih. Dan satu udah separah sumbernya beliau nih. ketahuan. Oh, Kan? sumbernya udah ketahuan. Iya. Memang Parkinson ya. Iya. Oh, Nggak separah beliau ini nih. selamat. Nggak bayangin pakai celana dalam nggak bisa. Kan repot. Enggak, itu waktu itu ada satu periode saya kan nggak tahu penyakitnya tuh. Jadi cepet capek, jalan tuh 20 meter aja dari kamar ke kamar aja, terus gini. Berarti rumahnya besar itu. Ya nggak juga. 20 meter. Iya, Enggak, cuman tapi cepet salah capek. satu yang berbahaya tuh stroke, bisa perdarahan. Jadi gini dok, saya kan mungkin pernah waktu itu pernah ke Kalimantan, jadi gue mungkin ya tanda kutip diguna-guna, karena saya karena gitu. gini, karena malam tuh saya belebak tuh, kaku nggak bisa bangun. Jadi sampai saya guling Franky gitu. enaknya tuh tinggal di Indonesia. Kita punya kambing hitam. Iya benar. Jadi saya kena maghrib itu, pasti kalau maghrib itu tiba-tiba tuh periodenya dulu 2 mingguan. Tiba-tiba saya bisa jatuh di tempat tidur terus nggak bisa bangun tuh. Jadi saya sampai Enggak, apalagi di Kalimantan ya. nggak ada di rumah. Oh. Jadi kan waktu itu mungkin juga berbuat ini sama orang apa perasaanku saya nggak ada sih gitu. Enggak nyari kencingnya Oh. di mana. Salah Lo kencing di celana saya, kencing di kasur karena nggak bisa bangun. Jadi sampai guling itu istri saya suruh tendang gitu, dorong pakai kaki gitu. Kan dia nggak kuat pakai tangan, jadi suruh tendang itu supaya saya agak bergeser gitu, supaya kan capek ya berapa jam gitu. Tapi pagi itu bisa lari-lari lagi. Jadi saya bilang kok saya baru kena kalau maghrib gitu. Jadi tanda tanya gitu. Saya ada berapa kali itu pernah nyetir dari Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta di tol tuh nggak bisa nginjek ini masih kopling tuh. Itu. Jadi berhentinya aja drop gitu di frein terus minggir gitu. Segantiin. Jadi ada satu masa kalau hiperterus itu saya masih ingat nggak bisa gerak kayak kaku gitu. Kemudian hari saya bilang tuh katanya kaliumnya ya, kegangguan kalium ya. Otot itu untuk amunisi otot. Nah, itu untung di kaki sama di anggota. Kalau di jantung katanya bisa itu. Jadi kayak nggak bisa gerak gitu lah. Nah itu Franky. Tapi next aja ntar. Enggak, itu Franky kalau di Indonesia ada kita bisa salahin. Mungkin salah kencing atau kena santet orang gitu loh. Iya, bagus kan? Introspeksinya kan gitu dulu. Kenapa ya? Saya kan dulu di Kalimantan jadi kan Obatnya dibawa ke dukun, disemur pakai bangle. bener, karena itu kejadiannya cuman kalau maghrib aja. Jadi pernah saya juga gitu di restoran gitu, habis ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba saya nggak bisa berdiri. Saya sampai digendong satpam itu di Bandung itu. Kenapa Pak? Nggak tahu saya itu. Nggak bisa ngomong, tapi saya nggak gerakin nggak bisa. Itu saya baru tahu tuh hipertolet gitu. Nanti habis ini tolong periksa saraf-sarafnya, siapa tahu nanti ada resiko saraf kejepit. Udah periksa FT3, FT4-nya udah normal berarti itu. Nggak, dia obatnya nggak bisa berhenti tuh Franky. Hipertiroid PTU nggak Tapi bisa. itu ditanggung BPJS. Enggak, udah berhenti saya dok. Udah berhenti. Jadi Sejak kapan? udah lama tuh. Jadi 2009 tuh 2011 saya jadi dokter Profesor Waswaji, kita terapi 6 bulan. 6 bulan terus nanti kalau nggak berhasil 1,5 tahun apa gitu, terus kalau nggak berhasil 2,5 tahun harus diangkat gitu kalau nggak salah. Nah saya 6 bulan tuh udah PTU tuh udah normal sudah. Jadi saya berhenti. Dok saya bilang ya sudah berhenti aja sudah. Dulu ronsennya itu hanya bisa di RCM sama USADA dulu. Seingat saya dulu pada waktu itu cuma ada 2 itu, di RCM sama di USADA. Saya di RCM. Tapi ngomong-ngomong ditanggung BPJS nggak tuh obat-obatnya tuh? Enggak, dulu enggak. Dulu Dulu nggak. kalau sekarang tanggung ya. Dulu enggak.
Cuman yang susah itu nemuin itu loh. Penyakit itu. Ya, kamu Pusing. beruntung ketemu sama Prof. Iya. Sarwono itu guru, maksudnya orang pelopornya yang begituan. Dan Franky. teliti ya. Pelopor ya dok ya? Ya, Yang dalam. dia gurunya siapapun yang sekarang jadi profesor juga gurunya dia. Itu guru saya waktu S1, S1. Saya diterima tuh jam 12:30 dini hari, dari jam 3 tuh sampai. Hah? Iya, jadi dari jam 3 kita Siang, ngantri, 3 siang sampai jam 12:30 saya sampai turun main, istri saya mau pulang, jadi Dia periksanya, Franky, teliti sekali. Anamnesisnya aja bisa Iya, setengah nggak jam. artinya kan kita bisa kalau Ditulis. udah tahu dokter Jaya sebutin di anamnesis bisa 30 menitan, kan kita bisa prediksi ya kita nomor berapa urutannya, kita pulang dulu, mandi dulu gitu ya. itu dia. Jadi terakhir itu saya kan pasien terakhir, saya marah-marah kan. Dia dengerin, Bapak apa keluhannya? Jadi gini dok, Prof, saya dokter aja waktu itu. Saya bilang, ini saya kok udah ngantuk dari jam 3 baru segini. Oh Bapak karena ini orang baru ya, jadi supaya enak saya taruh di belakang. Waduh dok, lain kali dikasih tahu dong susternya bahwa nanti kita antrean yang sekian, jadi kita bisa pulang dulu balik gitu. Ya dia bukan itu juga, periksanya teliti sekali, Franky. Benar-benar seperti yang kita diajarkan ya, seperti itu orangnya. Oh gitu ya. Emang sih abis itu enak, dari apalagi keluhannya gitu. Nggak apapun ditanya Iya, dijawab. dijawab. Dia. Itu loh. Tapi kadang-kadang nih, ini ada satu cerita video yang ini bukan video benar. Katanya kalau dokter itu periksa orang, terutama wanita, tergantung umur. Udah tahu kan? Tahu kan dok? Udah. Udah tahu kan? Nah, dokter Jaya yang telusin Kalau itu. Jaya aja. Kalau kita kan bukan dokter, nggak tahu. Iya, gimana dok? Nggak, dia lah pengalaman. Ya, Tadi pelecehan lagi saya. nggak diterusin deh. Soalnya itu masalah umur sama masalah waktu periksa itu ada dibilang berkorelasi gitu ya. Oke, Pung, pokoknya intinya jangan dikoleksi ya penyakit-penyakit, Pung. Cukup yang sudah ada di maintenance, jangan ditambah-tambah lagi walaupun gratis. Terima kasih nih Dokter Jaya yang sudah kasih advice banyak. Nanti jangan lupa ya di depan tolong dibayar administrasi. Invoice-nya ya. Invoice. Kwitansi kali itu. Kali dokter, Bang. Oke, yuk. Thank you ya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!